Di sebelah gue ini udah ada Innova G Diesel 2022. Mobil yang nggak pernah lama di sini karena laris banget, harganya stabil, mesinnya enak, jadi idaman semua orang. Meskipun ada Zenix, tapi mobil ini tuh masih jadi primadona di kalangan masyarakat. Pertanyaannya, kok bisa? Padahal ini model lama, teknologi lama, dan mesin lama. Mending kita bahas aja yuk. Ikuti video ini sampai habis. Jujur ya, tampilan Innova tuh nggak pernah macem-macem, apalagi yang tipe G ini. Tampilan tetap simple, kesan dewasa dan lakinya dapet, tapi juga jauh dari tampilan mobil om-om gitu. Mungkin karena yang di Reborn ini sekarang tampilan chrome-chrome-nya juga sudah makin minimal. Nah, grill ya kalau teman-teman lihat di sini, grillnya bentuknya trapezoid kalau yang sudah facelift ini. Jadi tampilannya lebih gagah dan lebih update lagi dengan emblem Toyota di tengahnya, warna abu di sini metalik, dan ada chrome-nya yang memang kalau untuk anak-anak zaman sekarang ini kayaknya lebih gaul kalau dijadiin di LED chrome ya, lebih garang lagi. Nah, kalau headlampnya di sini masih menggunakan halogen biasa, lampu biasa memang, belum LED-LED-an sampai ke lampu jauhnya, lampu sene bohlam, ini juga bohlam sini juga. Memang belum terlalu modern ya, kelihatan jadul, tapi itulah esensi Innova gitu loh. Kalau yang sudah facelift ini tampilannya bannya sekarang lebih modern karena sudah dikasih velg dual tone dengan baru modelnya juga. Kalau bannya masih Bridgestone Ecopia ini ya, ukurannya sebentar 205 65 R16. Jadi ini masih ban bawaan ya, masih ban yang memang sesuai speknya Innova tipe G. Pengeremannya kalau depan sudah cakram walaupun belakang masih tromol, tapi untuk ABS, EBD, brake assist-nya juga sudah lengkap, jadi udah cukup standar. Nah, yang spesial dari Innova tipe G ini adalah spionnya, karena wah, aman teman-teman, aman. Ini memang untuk mobil yang tergolong tidak murah harganya, dia masih manual ya. Kita lihat sisi positifnya aja. Kalau dipaksa begini sama tukang parkir, kita nggak sakit hati gitu. Kalau elektrik kan nggak bisa begini, ya gak? Kalau dari belakang mobil ini kita bisa lihat ya, sama gagahnya seperti depan. Kalau di atas sudah ada shark fin antena, ada spoiler di sini tampilan biar lebih sporty, ada wiper, tapi yang absen adalah defogger untuk tipe G ini. Lagi-lagi tipe G itu nggak neko-neko ya, dia udah dilengkapi dengan kamera parkir, sensor parkir, dan lampu stop lamp yang masih bohlam semua. Dan tipe G di sini kebanggaannya, ya memang Innova itu dari awal nggak pernah neko-neko, atau Innova Reborn juga bisa dibilang masih zaman-zaman Innova pelit fitur ya sebenarnya. Cuman ya tetap aja peminatnya banyak karena dengan begini aja orang merasa udah cukup gitu loh. Dan yang satu lagi yang terpenting, beda dengan Innova Zenix yang udah menggunakan rangka monokok, kalau si Innova Reborn ini masih menggunakan rangka leather frame yang membuat pengendalian dan ketika rasa berkendaranya itu jelas udah jauh berbeda. Namun bagi sebagian orang, rangka leather frame ini justru merupakan sebuah keuntungan tersendiri. Kalau buat kesimpulan modelnya sih, Innova ini memang nggak pernah jadi mobil yang modelnya itu paling impresif, paling eye catching di jalan, paling bikin orang nengok. Enggak, Innova itu memang tampilannya cukup fungsional, maskulin, timeless, nggak neko-neko. Jadi makanya ini mobil dijuluki mobil semua orang gitu loh. Mau orang yang emang biasa-biasa aja bisa beli Innova, yang kayaknya keterlaluan bisa juga pakai Innova. Cocok untuk pakai segala jalan, segala kondisi, ini mobil cocok gitu loh. Makanya Innova nggak ada yang ngalahin dari dulu sampai sekarang, karena memang semua orang, semua kalangan, semua keperluan cocok pakai Innova. Kalau kita berpindah ke dalam, ini kita disambut dengan dashboard yang tampilannya tetap fungsional. Menarik juga karena ada permainan warnanya, warna hitam di sini, warna abu-abu dengan tekstur di sini, dan ada lagi yang panel AC-nya di sini. Nah, teman-teman, ini memang materinya semua masih hard plastik semua ya. Jadi nggak ada soft touch, nggak cepet rusak, nggak cepet atau perlu perawatan ekstra. Setirnya sendiri di sini juga nice ya. Memang bukan bahan kulit, ini masih material yang karetnya. Justru tapi ini yang lebih awet sebenarnya teman-teman daripada kulit, walaupun memang ini bahan yang bukan lebih mahal dari kulit. Odometer juga sederhana, hanya jarum, MID di tengah kecil, cukup menampilkan informasi-informasi ala kadarnya. AC masih kompor di sini. Head unit sih sudah touchscreen di sini ya. Ada pengingat tanggalnya dengan berbagai fungsi standar-standar yang ada di sini, walaupun belum ada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Nah, kalau di atas sini ada sun visor, ada vanity mirrornya, walaupun belum ada lampu penerangan. Kalau di sebelah sini ada tempat untuk lampu kabin, dan di tengahnya ada tempat penyimpanan kacamata. Joknya standar teman-teman, kalau ini sudah dipakaikan sarung jok ya teman-teman, yang bahannya ini kayak cukup oke, bukan yang biasa punya.
Tapi kalau aslinya Innova tipe G ini dia berwarna coklat gelap dan menggunakan bahan fabric seperti di door trimnya ini yang juga masih full hard plastiknya. Di sini ada kompartemen, ada lagi kompartemen di bawah bisa untuk buku servis, dan ada lagi kompartemen di sini. Ini tadi kalau kita mau explore lebih dalam di sini di sini ada Bluetooth, iPod, telepon, tapi ya cuman sekedar begitu aja ya. Radio belum ada yang terlalu spesial. Ini AC masih kompor, ciri khas Innova sebelumnya. Kalau kita lihat ke bawah sini ada pengingat passenger untuk passenger airbag ini, dan untuk passenger ini buat misalnya ibu hamil ya kalau mau dimatiin ya. Ada juga ini eco mode dan power mode kalau kalian mau berkendara yang lebih memacu adrenalin. Ada traction controlnya. Di sini open kompartemen lagi. Ada power socket di sini. Tempat penyimpanan lagi, dan di sini ada satu cup holder sebelah sini ya. Cuman satu. Nah, kalau di sini sih harusnya jadi armrest, cuman memang nggak bisa di-adjust ke maju mundur lagi. Bisa alih fungsi sebagai konsol box tengah juga. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi, dan sudah. Itu aja. Tidak ada lagi. Belum electric mirror. Oh, ada audio steering switch ya di setirnya yang di sini. Dan kita sudah tidak bisa menemukan apa-apa lagi di Innova tipe G ini. Jadi memang mobil ini bukanlah yang menarik dari segi fitur yang memanjakan, baik keselamatan ataupun hiburan. Tapi memang mobil yang benar-benar bisa diandalkan kemanapun kalian pergi dengan rasa berkendara dan ciri khas mesin diesel Toyota yang seru. Pindah ke baris 2, sama, joknya masih bahan fabric, cuman udah dilapisi. Ini masih tidak ada sunat-sunatan juga karena sudah tidak bisa disunat, masih hard plastik juga dan fabric di sini bagian armrestnya. Ada kantung penyimpanan di sini, nggak ada armrest juga tengah ya karena ini bukan captain seat tipe G. Tapi sebenarnya fun fact-nya kalau kalian mau upgrade ke captain seat itu sangat bisa plug and play aja. Sebenarnya kalian tinggal cari barangnya di aftermarket. Dapat panel AC di sini supaya kalian nggak kepanasan, dan colokan di sini 12 volt power socket. Selebihnya tidak ada apa-apa lagi. Terus apa dong keunggulan di baris 2 ini? Lega. Nah tuh, kaki orang dewasa bisa selonjoran, headroomnya juga luas ya, lega. Ini masih bisa diatur. Nah, paling maju aja itu kaki kalian masih bisa lega banget karena bisa masuk ke kolong baris pertama. Jadi kalau baris 3 ini nanti kita akan coba juga, kita akan buktikan seberapa leganya di baris 3 Innova ini. Dan karena memang di baris 2 ini udah gak ada yang kita bisa bahas, jadi yuk kita pindah ke belakang. Nah lihat di baris 3 teman-teman, ini kaki kita kalau untuk orang dewasa masih ada ruang ya teman-teman ya. Kalau kita mau masuk kolong kaki kita ke kolong baris 2 itu juga masih bisa. Jadi setidaknya posisi kakinya menurut kami ini lebih nyaman dari mobil seperti Pajero, Fortuner, Rush, Terios. Itu lebih nyaman teman-teman, karena memang kalau kalian mau cari nyaman ya, sebenarnya Innova ini adalah salah satu mobil keluarga paling umum di jalanan yang baris 3-nya itu paling lega. Untuk orang dewasa aja kakinya masih bisa sangat ada space. Headroom juga cukup memadai walaupun nggak seluas di baris kedua. Yang agak kurang memang tetap agak jongkok aja. Tapi kalau kalian bandingin dengan mobil leather frame SUV seperti Fortuner, Pajero ataupun CR-V, itu kalian lebih kesiksa lagi teman-teman untuk orang dewasa. Mungkin kalau di Pajero duduknya bisa seperti ini, tapi kalau di Innova kita masih bisa dapat ruang yang cukup lega untuk orang dewasa walaupun posisi duduknya tetap gak tertopang sepenuhnya di kaki kita sini. Nah kalau secara headrestnya dikasih 3 sama Toyota, jadi Toyota menurut Toyota ini muat untuk 3 orang, tapi menurut kami untuk 3 orang dewasa di sini akan sedikit sempit. Tapi kalau untuk 3 orang anak-anak ini pasti masih lega dan mengakomodir banget karena juga sudah ada tempat penyimpanan di sebelah sini kanan dan kiri, dan sudah tidak ada apa-apa lagi teman-teman di sini. Masih dapat AC setidaknya baris ketiga, jadi kita nggak akan kepanasan di belakang sini. Cuman memang selebihnya seperti power socket pun sudah tidak ada di baris ketiga Innova ini, yang kalau kalian nggak manfaatkan atau lagi nggak bawa orang, ini bisa dilipat tempel ke dindingnya buat dijadikan space tempat kalian naruh barang bawaan kalian. Kalau kalian dari tadi bertanya-tanya, lantas yang paling spesial atau yang paling orang suka dari mobil ini tuh apa? Yang ada di balik mesinnya. Mesin diesel yang berkode 2GD FTV 2400 cc bisa menghasilkan tenaga di 149 horsepower dan torsinya itu loh 359 Nm. Itu merupakan torsi yang sangat besar dan yang banyak disukai oleh orang-orang dari mobil ini, karena kalau nyalip orang di tol ataupun kita lagi perlu tambahan ekstra tenaga ketika lagi nanjakan, itu enteng banget gitu loh di mobil ini. Nah kalau kita iseng-iseng bandingin ya,
dengan mungkin 2KD, tenaga ini juga menang. Karena dia, oh ya, ngomong-ngomong ini tenaganya disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan ke penggerak roda belakang yang merupakan sama dengan si Innova Barong 2KD, penggerak belakang juga. Tapi walaupun Innova Barong 2KD itu mesinnya 2500 cc, tapi karena ini teknologi baru, tenaga yang dihasilkan pun signifikan jauh lebih besar dibandingkan Innova Barong. Nah, kalau kita bandingkan ke Zenix, ini yang harus kita akui. Secara akselerasi dan tenaga, semburan tenaga, Zenix itu bisa lebih kencang dibandingkan si Innova Reborn Diesel ini kalau untuk Zenix Hybrid ya. Ya karena tenaga dibantu dengan motor listrik yang merupakan menyemburkan tenaga lebih instan, wajar lah ya. Tapi kalau kita bandingkan lebih irit, kalah juga Innova Reborn Diesel ini gitu loh. Kalau soal irit-iritan hybrid udah nggak usah dilawan lah. Innova Zenix Hybrid tuh kami tes bisa 1:16 jalur dalam kota. Kalau ini hasil riset kami 1:12 untuk dalam kota, kalau luar kota mungkin bisa 1:15. Memang secara irit dia kalah sebenarnya kalau kita bandingkan Zenix, dan akselerasi juga nggak menang. Terus apa dong yang bikin mesin dieselnya Reborn ini terasa spesial? Ya itu tadi, torsinya yang tetap harus diakui, tenaganya yang besar, penggerak belakangnya AT konvensionalnya, dan jangan lupakan juga fleksibilitas mesinnya. 2GD ini terkenal mesin yang bandel, mesin yang tangguh, yang mungkin sama tangguhnya dengan mesin 2KD yang bisa dibilang lebih fleksibel lagi gitu ya. Kalau Zenix ini kan mesin baru, teknologi baru, hybrid gitu ya. Maintenance-nya seberapa mahal, seberapa sulit, kita belum ada yang tahu karena umurnya Zenix pun belum nyampe 10 tahun di sini gitu loh. Tapi kalau mesin diesel Toyota, reputasinya yang sudah dibangun dari puluhan tahun yang lalu udah jelas gitu loh. Kalau rusak kita benerannya kemana? Gampang. Seberapa murah kita juga udah tahu gitu loh. Jadi itu adalah salah satu keunggulan mutlak yang hampir tidak dimiliki, atau memang tidak dimiliki Innova Zenix sama sekali, atau bahkan banyak mobil lainnya gitu loh yang ada di pasaran saat ini. Makanya orang-orang sangat yakin dengan mesin Innova diesel ini yang begitu bisa diandalkan, dan memang kebandelannya sudah teruji selama puluhan tahun lamanya. Nah, sekarang kita bahas harga. Mobil Innova G Diesel 2022 ini harganya sekarang kalau kalian cek di pasaran itu pasti masih di atas 300 juta ke atas. Gak mungkin loh ada G Diesel Matic yang jual di bawah 300. Kalau di bawah 300 kalian mesti cek itu, pasti ada sesuatunya. Ini masih rata-rata masih 300 juta ke atas. Kira-kira ya cicilannya itu ya 7 juta, 8 jutaan lah. Kalian bisa cek sendiri, buktikan. Memang bukan mobil yang murah. Harganya juga nggak bisa dibilang cukup terjangkau juga sebenarnya, karena apa yang kita dapatkan mungkin kalau kita cari mobil di 300 jutaan lainnya masih banyak yang menawarkan fitur-fitur berlimpah lainnya gitu ya. Mungkin rasa berkendara yang lebih nyaman apa ya, mungkin ada pilihannya gitu. 300 juta kalian bisa pilih banyak mobil lah, tapi tidak ada yang kayak Innova Reborn Diesel ini juga gitu loh. Kalau kalian mencari mobil yang nyaman dipakai, bisa dipakai kemana aja, untuk segala keperluan, bawa sekeluarga besar, bawa barang banyak, mesinnya bisa diandalkan, rawatnya mudah, murah spare partnya, tenaganya besar, bisa diajak irit pula ini mobil, maintenance-nya juga low selama kalian akan miara mobil ini. Ya memang cuma dia doang gitu loh. Itu yang membuat mobil ini gak tergantikan dari dulu sampai sekarang. Bayangin aja, Pajero punya Fortuner saingannya, Jazz punya Yaris gitu ya, Avanza sekarang banyak saingannya. Tapi yang namanya Innova itu bener-bener gak ada pesaingnya, gak ada. Cuman satu doang yang bisa mengisi peran ini, dan cuman Innova, terutama diesel ya. Makanya kalau kalian mau cari mobil yang gak neko-neko, low profile, low maintenance, tapi tetap bisa diandalkan untuk segala kondisi, Innova Reborn jawaban. Itu dia review singkat kami tentang mobil yang tidak murah tapi tetap masih banyak dicari sampai sekarang ini ya. Buat teman-teman yang tertarik atau punya pertanyaan, silahkan tulis kolom komentar atau bisa hubungi kami melalui sosial media kami yang ada di sini. Atau teman-teman yang mau test drive mobil ini juga boleh langsung aja datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami lagi. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.